Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, pikiran, dan pengetahuanmu kiranya menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara yang beribadah pada hari Minggu ke-20 setelah Trinitatis, Tuhan mau sampaikan berkat-Nya bagi kita dari firman-Nya, dari Evangelium Yohanes pasal keempat ayat 5 sampai dengan 14. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Tuhan memberikan berkat melalui firman-Nya kepada kita. Pada minggu ke-20 ini, setelah Trinitatis, kita dibawa melalui terang firman Tuhan dengan topik Yesus adalah air kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih, semua kita pernah haus. Apakah dan siapakah
dari saudara-saudara warga jemaat AKBP Sumber Sari ini tidak pernah haus dia. Pasti semua kita pernah mengalami haus. Dan sepanjang hidup kita, pasti kita akan mengalami haus. Ketika kita haus, pasti yang kita cari adalah air. Dan ketika kita menemukan air, kita juga harus berpikir, apakah air itu jernih, bersih, dan harus juga air yang berkualitas. Kita tahu di masyarakat modern sekarang, air itu mempunyai peran yang sangat penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu sebabnya air itu sangat mahal harganya pada zaman sekarang. Sebab air dibutuhkan masyarakat modern, air yang berkualitas. Itu sebabnya orang sekarang dengan spensernya hanya membeli botol aqua yang besar atau merek apapun itu yang mau dikatakan di situ bahwa air itu sangat mahal, ya. Karena orang membutuhkan air yang berkualitas, yang baik. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita mendengar bahwa Yesus mengalami keletihan sebab dia melaksanakan pelayanan di tengah-tengah masyarakat pada saat itu. Mulai kita dengar ketika dia membuat mukjizat di pesta yang ada di Kana. Kemudian kita mendengar juga dia bertemu dengan seorang ahli teologi, orang pintar, orang Yahudi. Pada malam hari datang kepada Yesus, yaitu Nikodemus, bertanya tentang pengajaran Yesus, pelayanan Yesus. Jadi banyak waktu Yesus untuk melayani orang-orang pada saat itu. Sehingga waktunya sungguh-sungguh sangat sedikit untuk beristirahat. Tiba-tiba dia melaksanakan perjalanan. Dan ketika di perjalanan itu dia sampai ke kota orang Samaria, yaitu Sikar. Dan pada saat itu hari sangat panas. Memang kita tahu di Timur Tengah pada siang hari itu sangat panas karena kebetulan banyak padang pasir, gunung, tandus. Jadi kalau ada tanah tandus, gunung, pada siang hari sangat panas itu saudara-saudara, tapi pada malam hari sangat dingin. Dan ketika melakukan perjalanan itu Yesus sangat letih. Memang
butuh istirahat, saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kita juga ya, jangan sibuk bekerja, ya, bekerja, tapi tidak sempat untuk beristirahat. Itu sebabnya orang banyak hari ini hanya bekerja, tidak punya waktu untuk beristirahat. Akibatnya ya, betul-betul mengalami sakit. Yesus sangat memelihara kesehatannya. Jadi ya, orang-orang percaya, warga jemaat AKBP Sumbersari ya, bekerja tapi butuh istirahat. Karena apa? Istirahat itu berarti kita mengikuti cara hidup Yesus. Yesus juga butuh istirahat. Dan ketika dia beristirahat di sebuah tempat, di sana ada sebuah sumur, ya, sumur yang bernama Sumur Yakub. Dan dia duduk. Ketika dia duduk, kita mendengar ada seorang perempuan Samaria sedang menuju sumur itu dan membutuhkan air sumur itu. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria itu, maka terjadilah dialog. Terjadi pembicaraan. Ya. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Kita dengar tadi Yesus hanya seorang diri. Mengapa? Murid-muridnya rupanya punya inisiatif pergi untuk membeli makanan. Dan Yesus menunggu di sumur Yakub. Maka dia bertemulah dengan seorang perempuan Samaria. Maka terjadilah pembicaraan, dialog. Nah ini ya saudara-saudara, setiap kita bertemu dengan seseorang, kita mau berbicara tentang firman Tuhan. Kita dengar tadi di epistel kita, saudara-saudara, dari Ayub. Ya, kita bicara ya, dari ya, epistel kita. Ya, kita dengar tadi epistel kita ya. Mendengar epistel kita ya dari 1 Raja-Raja ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6 ya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Kita mendengar ya di sana Elia berbicara kepada Ahab, Raja Ahab ya. Jadi setiap orang percaya itu bertemu dengan sesamanya itu harus berbicara tentang firman Tuhan. Bukan bergosip-gosip, bukan berisu-isu, bukan beropini-opini. Apalagi hari ini saudara-saudara, kita lihat ya, ada gaduh di tengah-tengah bangsa kita ya, karena keputusan pemerintah tentang ya, tata kerja Omnibus Law. Ya, orang gaduh belum dipelajarinya, sudah buat isu, sudah buat gaduh. Ya. Jadi kalau orang percaya tidak, saudara ya, Yesus, Elia dengan Ahab, Elia berbicara tentang firman Tuhan. Yesus kepada orang Samaria itu berbicara tentang firman Tuhan. Jadi kalau orang percaya bertemu dengan sesamanya berbicara tentang firman Tuhan, berarti di sana adalah kehidupan. Tidak terjadi sana ya, kegaduhan, tidak terjadi sana perselisihan. Yang terjadi adalah kehidupan yang damai. Nah ini ya, boleh ya. Jadi orang percaya ini saudara-saudara hidupnya ini
ya, ingin berbicara tentang firman Tuhan, ingin berbicara tentang ya, kedamaian, ingin berbicara tentang kasih sayang. Ya. Ya, jadi kita setiap bertemu orang percaya itu mau berbicara tentang kasih sayang, damai, ya, kehidupan yang baik. Ya, Yesus bertemu dengan orang Samaria itu, dia berbicara tentang firman Tuhan, tentang kehidupan yang benar, tentang kehidupan yang penuh kasih, tentang kehidupan yang penuh damai, saudara-saudara. Bukan setiap bertemu membicarakan temannya, kekurangan temannya, kelemahan temannya. Bukan, itu bukan kehidupan orang percaya, saudara. Ya, kalau orang percaya, kehidupannya bagaimana membangun kebersamaan, membangun kasih. Yesus bicara. Yesus memulai dengan apa? Dia bilang, berilah saya minum. Ya. Berilah saya minum. Kemudian perempuan Samaria itu katakan, tunggu dulu, saudara. Ya kan? Saya belum kenal kau. Ya kan? Kau terus minta air sama saya. Kan gitu ya. Kau minta air sama saya. Nah, kenalan dong dulu. Kan begitu ya. Hai Margaro. Itu semua. Burbaro. Kan? Ya. Kosong ini. Ya. Nondang dulu ya Pak. Hidup. Ya. Soal motor ke Margana. Terus hidup alang guru. Bisa enggak memang. Dia mengguru Ben tonaon akan dua-dua ni mo. Mau lupa Jepang kita ikut turu kawata pajulu. Kodono dia lang. Kan? Asa sana baru boleh buru hidup nak buru. Lang terus hidup pun nak tulang. Asyik di dulu telang mau. Terus naik alai dia buru-buru tu baga terus hidup komang. Lah, boleh semua kita. Ya, dari Yesus tengok ya. Dia merendah dulu. Berikan saya minum, gitu ya, ya. Nah, dia merendah, ini ya, ini orang percaya selalu merendahkan hati di hadapan orang-orang. Yesus merendahkan hati, inilah kehidupan orang percaya ya. Orang percaya itu bertemu dengan sesama, disapa dengan kata-kata firman Tuhan sangat lembut. Kedua menunjukkan kerendahan hati, inilah kehidupan orang percaya. Ya, kerendahan hati. Ya, Yesus tunjukkan kerendahan hati dan dikatakan kepada perempuan berikan. Mana ini? Nah, ini kan ini perbedaannya. Orang Samaria itu terus membangun percakapannya dengan tembok yang besar. Nah ini ya, inilah manusia. Ya, dengan tembok. Mana ini orang Yahudi minta minum sama orang Samaria? Kita kan nggak ada pergaulan kita. Mana ini ya? Enggak, oh tunggu dulu. Tunggu. Jangan, kita kan enggak ada. Enggak ada hubungan kita kawan. Enggak ada. Ngapain kau minta minum sama saya? Saya aja orang Samaria, kau orang Yahudi, enggak ada hubungan kita. Nah ini ya, inilah ya. Melalui ini enggak kehidupan orang percaya ya. Terus membangun ya, suatu tembok dalam penjara. Nah, ini yang sering kita bangun dalam kehidupan kita ini. Karena kita nggak suka sama dia. Baju pondok gimana pengen lagi? Ngai jauh gimana? 5 meter, ngai 7. Lagi jauh ini. Permusuhan. Ya. Kehidupan orang Kristen tidak pernah gitu. Orang percaya tidak mau membangun. Ya justru itu kesempatan kita untuk berdamai setiap bertemu ya. Nah ini kita lihat orang Samaria ini ya. Nah itu yang dibuat oleh Ahab kepada Elia. Dia terus membangun ketika Elia katakan firman Tuhan ya, karena kejahatan Ahab bahwa Tuhan tidak akan hadirkan hujan. Maaf, marah. Akhirnya Tuhan suruh Elia itu ya, bersembunyi. Dia ketika Elia pergi, bagaimana Tuhan melindungi dia ya. Jadi dia katakan kebenaran,
Dan akibat kebenaran itu hidup orang percaya itu sering tertekan. Tetapi kita lihat, ya, Elia justru Tuhan membantu dia, ya, hidup dia. Tuhan banyak cara Tuhan membantu kehidupanmu, saudara-saudara. Ya, banyak cara Tuhan. Jangan takut. Ya, banyak cara Tuhan membantu orang-orang percaya yang mau hidup dengan firman-Nya. Banyak cara. Ya. Jadi jangan kita bangun suatu tembok untuk bertemu sesama, ya. Nah ini datang Yesus katakan, ya, kan dia, ya, terus, ya katanya, ya, masakan kau jawab Yesus padanya, jikalau kau tahu tentang karunia Allah. Nah, ini ya, kalau kau tahu tentang karunia, saudara-saudara, kalau saudara tahu tentang karunia Allah yang ada padamu, yang Tuhan telah berikan kepadamu, tembok apapun yang memisahkan kau dari temanmu, pasti kau akan hancurkan. Karena apa? Karunia Allah, tembok permusuhan kita sudah dihancurkannya. Tembok dosa telah hancur. Habis dia mau bertemu dalam diri Yesus Kristus. Ya. Dia Yesus kan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, bisa kau telah meminta padanya dan ia telah memberi kepadamu air hidup. Bahkan tengok, saudara, ini orang mengenal karunia Tuhan. Ini jawabnya, kata perempuan itu pada Tuhan. Wah ini ya, kalau saudara mengenal karunia Allah, maka hidupmu berdasarkan Tuhan. Ya, berdasarkan Tuhan. Ya, hidupmu berdasarkan. Kau memanggil Tuhan, maka ketika kau menyebut nama Tuhan, maka di sana ada kemerdekaan, di sana ada keselamatan, di sana ada masa depan, di sana ada kepastian, di sana ada kekuatan untuk melawan, ya, segala sesuatu yang merusak hidup kita. Sebab apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya saudara, ya kata Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam, dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Ya, dari mana Tuhan? Ya. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Jawab Yesus pada, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepada ia tidak akan haus untuk selalu. Sebaliknya air yang akan kuberikan padamu akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus memancar kepada. Ya. Ketika kau menyebut nama Tuhan Yesus, kau mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang penuh sukacita. Walaupun ada penderitaan, Tuhan tahu kapan membantumu. Tuhan memakai segala cara membantu. Seperti Elia, ya. Seperti Elia. Dia bersembunyi, dikatakan Tuhan. 3 tahun saudara-saudara tidak ada hujan. Sungai, ya, di sungai pasti air sungai habis juga. Tetapi ya, sungai Kerit dibuat Tuhan menjadi sumber kehidupan. Bahkan dikatakan burung gagak adalah burung yang paling rakus, tapi bisa dipakai Tuhan membantu Elia memberikan makanan. Ya. Jadi banyak cara Tuhan membantumu di dalam kehidupanmu. Maka itu ya, ketika kau sebut nama Yesus, maka kau mendapatkan air kehidupan itu. Kau tidak akan, itu yang memancar juga ya. Jadi kalau nama Yesus memancar dari hati kita, dari pikiran kita, dari mata kita, dari nafas kehidupan kita, maka di sana ada damai, ada sukacita, ada kegembiraan. Sebut Tuhanku Yesus menyertai aku, maka kemenangan dari sakit terjadi, kemenangan dari penderitaan terjadi. Karena apa? Yesus air hidup kita. Seperti orang Samaria, ketika dia sebut nama Tuhan, Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan, air kehidupan itu sudah tiba sama memancar terus dalam kehidupan. Maka itu kenal saudara, karunia Allah telah sampai di dalam Yesus Kristus. Dialah
ya, air kehidupan kita. Sebut nama Tuhan Yesus, maka memancarlah ya. Jadi ya, ini nama Yesus ya, jangan asal-asal kita sebut ya. Sebab apa? Ya. Dikatakan hukum ketiga, jangan sebut sembarang nama Tuhan ya. Ini sering udah disebut nama Tuhan, ada tong berbeda, tong dan mulu mardamai ya kan ya. Terus kita ini sebut nama Tuhan tapi tidak mau berdamai, tidak mau mengasihi, memberi itu tidak mau. Nah ini ya, siapa yang menyebut nama Tuhan berarti dia tahu karunia Allah. Ketika orang tahu karunia Allah, sekarang gereja kita sedang membangun, tunjukkan bahwa air kehidupan itu, nama Yesus itu memancar dalam dirimu. Tuhan Yesus, walaupun aku miskin, walaupun aku tidak mampu, aku akan memberikan ini padamu untuk bangun gereja, untuk bangun rumah. Ini saudara-saudara, inilah orang yang mengenal karunia Allah. Seperti orang Samaria itu, ketika dia tahu karunia Allah, dia sebut nama Tuhan. Tuhan beri aku. Tuhan akan beri ya padamu. Jadi ini saudara ya, Yesus air hidup. Orang yang bisa menyebut Yesus air hidup adalah orang yang mengenal karunia Allah. Oleh sebab itu, pertama, Yesus dibilang di sini saudara adalah air hidup kehidupan kita. Yang pertama, kehidupan orang percaya menghadirkan damai, menghadirkan kasih, ya, menghadirkan firman Tuhan. Yang kedua, ya, ingat banyak cara Tuhan membantumu di dalam kehidupan ini. Banyak cara Tuhan membantu hidup, banyak cara Tuhan. Lihat si Elia, dia suruh bersembunyi hanya air sungai dan burung gagak. Jadi banyak cara Tuhan. Yang ketiga, hanya Allah di dalam diri Yesus Kristus sumber kehidupan. Tidak ada sumber kehidupan selain daripada Yesus. Maka jadikanlah Yesus adalah air kehidupan, maka kau akan memperoleh hidup yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupanmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Engkau telah memberi karunia daripadamu, yaitu air kehidupan di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah yang memancar di dalam hati kami, pikiran kami, napas kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh Tuhan mempergunakan waktu kehidupan kami ini untuk menyatakan firman-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu, untuk menyatakan damai-Mu Tuhan, untuk bersahabat kepada siapapun Tuhan. Tuhan, kami tidak mau hidup kami dikelilingi oleh tembok-tembok kebencian, kesombongan. Karena apa? Tuhan, sebab kami telah minum air kehidupan-Mu, yaitu firman-Mu, yaitu kasih-Mu, yaitu pengampunan. Maka yang memancar dari diri kami sumber kehidupan yang penuh damai, sukacita, kegembiraan kepada sesama kami. Kami memberi sumber kehidupan itu yang daripada-Mu. Terutama Tuhan, warga Jemaat Mual KBB Sumber Saring, dimanapun mereka berada, yang beribadah pada minggu ini Tuhan. Kiranya air hidup yang ada pada mereka yang telah Kau berikan, mereka mengenal karunia-Mu ya Tuhan. Mereka sebut nama-Mu Tuhan Yesus, maka memancarlah dari dirinya untuk memberikan, terutama memberikan yang terbaik di dalam pembangunan penyelesaian gereja Tuhan. Kami percaya
Engkau membuka hati seluruh warga jemaatmu AKP Sumber Sari dimanapun mereka berada Tuhan hari ini. Kami percaya mereka adalah orang-orang yang mengenal karunia-Mu Tuhan. Orang-orang menyebut nama-Mu Tuhan. Yesus Kristus Juru Selamat. Dan setiap orang menyebut nama-Mu Tuhan. Walaupun dia sakit, dia tidak takut. Dia tetap punya pengharapan. Ketika dia menderita, dia tidak takut. Dia tetap mau percaya pada bahwa Engkau akan membantunya. Sebab banyak cara Kau Tuhan membantunya, menolongnya. Tuhan, banyak warga jemaat telah memberikan persembahan-persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan. Dan bila mana Tuhan, warga jemaat yang sakit, Kau yang menyembuhkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka. Dan seluruh penatua juga Tuhan. Engkau yang menguatkan mereka, memampukan mereka untuk hidup dalam damai, kasih sayang dan pelayanan sungguh-sungguh Tuhan untuk gereja. Tuhan Kau tahu Tuhan. Juga kami percaya keluarga dari pendeta kami Erhan Nababan. Tuhan Kau menghibur mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menghibur mereka Tuhan dan menguatkan mereka. Karena orang tua mereka Bapak Sintuan Nababan Tuhan telah meninggal dunia Tuhan. Sebab itu Tuhan kiranya Engkau lah yang menguatkan menghibur seluruh keluarga besar Nababan maupun keluarga besar Simurake Tuhan, dan juga pendeta Erbo Sinaga Tuhan, supaya mereka kuat Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan kiranya Engkau menguatkan dan menghibur. Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa, kiranya Tuhan ampunlah dosa kami supaya kami layak menerima. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bernyanyi sambil memberikan persembahan kedua. Tuhan memanggil kita pada hari ini supaya kita datang kepadanya untuk mencari air kehidupan. Dengarlah perkataannya kepada perempuan Samaria, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi menimba air. Kita harus benar-benar melihat berkat Tuhan kepada kita, dan juga kita harus mengenal Yesus sumber air kehidupan, sehingga kita akan meminta kepadanya, lalu Ia akan memberikan kita air kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Karena itu
Pergilah ke tengah-tengah dunia ini mengalirkan aliran air hidup. Marilah kita menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur padamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinarkan wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menyinarkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada seluruh warga jemaat AKB Sumbersari, dimanapun yang mengikuti ibadah ini, kami sampaikan selamat hari Minggu. Salam, horas bagi kita semuanya. Tuhan berkati.